Sudah. Coba dari atas, kalau lumayan, bentar lumayan. Ke bawah, materi-materi itu tadi. Ya, terima kasih. Jadi untuk kita selama 1 semester ya, eh, kelas apa tadi? Kelas A ya? Kelas A Iya betul ya. kelas A. Jadi selama 1 semester untuk mata kuliah etika bisnis dan profesi ini, kalian akan mempelajari ya mengenai etika profesi sendiri, kemudian tujuan etika profesi, manfaat etika profesi ya. Kemudian profesi kita ini adalah profil lulusannya seperti yang kalian pun sudah ketahui mungkin gitu ya dari websnya PAP ataupun sudah disosialisasikan bahwa profil lulusan dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kan adalah guru, kemudian menjadi sekretaris, gitu ya, office administrator, PR, dan entrepreneur. Nah, ini nanti yang akan dibahas bagaimana kode etik dari profil lulusan kita, ya, sebagai profesinya. Jadi kode etik profesi guru, kode etik profesi sekretaris, semua nanti tolong di on cam ya, jangan ada yang off cam. Ya, Mbak Fauziah Maharani. Ya, eh, jadi nanti kalian akan pelajari mengenai itu. Kemudian bagaimana pengelolaan jadwal dan dokumentasinya, hubungan dengan atasan gitu ya, menjaga konfidensial. Kalau konfidensial itu sebenarnya bukan hanya permasalahan seorang sekretaris saja, tapi semua profesi. Saya pikir itu semua sudah pasti ada hubungan komunikasi dengan atasan, kolega, bagaimana menjaga kerahasiaan, bagaimana bertanggung jawab terhadap publik dan klien. Nah, itu nanti akan dipelajari pada konsep-konsep etika profesi kita. Kemudian selanjutnya nanti kita juga akan belajar mengenai CSR gitu ya, Corporate Social Responsibilities. Nah, itu bagaimana implementasi CSR dalam bisnis. Nah, itu juga studi kasusnya, case tadinya kalian akan cari dan mungkin akan didiskusikan bersama-sama ya. Best learning. Ya, kemudian eh, prinsip etika dalam desain produk. Sebentar ada Pak Dekan sebentar. Maaf ya, ada Pak Dekan tadi. Ya, jadi nanti akan mempelajari ya bagaimana juga kode etik dalam SDM. Nah, SDM di perusahaan, dalam isunya dalam rekrutmen, penilaian kinerja, hak dan kewajiban karyawan. Gitu ya. Kemudian nanti akan ada mempelajari mengenai prinsip etika dalam desain produk. Ini berkaitan dengan bagaimana
desain dan produksi produk, apakah memenuhi standar kualitas gitu ya, dan keamanan, etika dalam pemasarannya, taktik pemasaran yang etis, manipulasi iklan, dan penipuan konsumen. Nanti kalian akan lihat sendiri misalnya kalau dulu ya, kalau mungkin sekilas gitu, kalau dalam hal prinsip etika di iklan. Nah, kalau dulu kalian mungkin pernah lihat iklan yang dianggap kurang etis itu, contohnya misalnya provider ya, provider. Mereka itu kan sudah identik, kalau Telkomsel dengan warna merah, XL dengan warna biru misalnya, terus IM3 dengan orange dan lain sebagainya. Pernah mungkin mengalami melihat iklan-iklan yang iklan yang mereka dengan hanya simbol warna saja seperti menjelek-jelekan gitu ya. Nah, itu dianggap tidak etis, bersaing. Mungkin pernah lihat itu ya. Nah, ini nilai saya eh, apa namanya? Kalian mungkin pernah lihat itu atau mungkin pernah lihat iklan biskuit yang menggambarkan bahwa dengan mengkonsumsi biskuit tersebut bisa mengangkat orang yang lebih dewasa. Pernah lihat nggak? Pernah nggak ngalamin melihat iklan-iklan yang seperti itu? Mungkin Mbak Asmiatun, nah panggilnya apa nih? Mbak Asmi, Iya, Bu. pernah melihat iklan-iklan yang menurut kamu kurang etis? Pernah? Pernah, Bu. Harusnya. Harusnya. Nah, inilah saya kalau kalau kuliah online ini agak enaknya ketemu langsung gitu ya. Itu yang biasa mungkin pernah melihat tanpa menyadari. Ya, kembali bahwa prinsip-prinsip eh, dalam etika gitu ya nanti akan kita pelajari. Sekarang konsepnya adalah etika itu, etis dengan tidak etis itu adalah pandangan atau norma yang berlaku ya. Jadi kalau bicara etika, itu adalah pandangan yang berlaku di masyarakat, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kita pahami bahwa etika semakin ke sini semakin mengalami degradasi, degradasi moral. Ya, bahwa kalian mungkin kalau zaman saya dulu atau zaman yang lumayan melihat sesuatu itu dianggap tidak etis atau konvensi. Tetapi di zamannya kalian mungkin akan menganggap itu etis saja. Itu tidak masalah gitu ya. Nah, itulah yang menjadi degradasi atau penurunan. Bisa jadi norma yang berlaku di kalangannya kami gitu ya, angkatan kami, angkatan saya, lumayan gitu ya, kalangan 80-an mungkin berbeda dengan kalian yang generasi sekarang ya, apalagi generasi nanti anak-anak kami gitu ya, menilai sesuatu itu etis atau tidak etis, karena bicara etika itu adalah pandangan yang berlaku di. Nah, tadi termasuk misalnya iklan. Saya menyampaikan dulu iklan begini-begini gitu ya, dianggap kurang etis. Tapi mungkin menurut Mbak Asmi tadi, nah kurang lebih Bu, atau mungkin gitu. Jadi bisa jadi karena Mbak Asmi menganggap bahwa iklan yang beredar di televisi, atau yang beredar di masyarakat, di YouTube, itu hal-hal yang masih etis-etis saja gitu kan. Tapi perlu dipahami, kita perlu tetap mempelajari etika-etika yang berlaku saat ini di masyarakat. Nah, begitu juga dengan nanti standar etika global, aturan impor dan ekspor, bagaimana nanti peran WTO dalam perdagangan internasional, prinsip-prinsip etika yang diterapkan oleh WTO, bagaimana regulasi dan kebijakan impor ekspor dan isu etikanya ya dalam impor. Kita kemudian mengenai mata kuliah ini akan mempelajari, akan menggunakan metode yang adalah case-based learning, creative-based learning, dan project based learning gitu ya. Jadi nanti akan dibuat masing-masing tetap presentasi gitu ya. Presentasi kemudian kalian akan mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Mayang untuk selanjutnya untuk teknis dan metode yang akan digunakan.
Ini mais kali ya, belum mayang ya. Yang project ini. Iya, sepertinya ini masih yang Ya, MICE, Bu, mais ya. project based learning-nya ya. Jadi kalau di kalian nanti teknisnya yang case based, kan kita case based learning ya. Case based learning, ini memang kelasnya ya, yang mais ya, kelas kalian juga ini. Jadi nanti teknisnya kalian akan presentasi sesuai dengan materi. Tadi ada beberapa materi yang diberikan. Nanti akan dibagi. Nanti buat PA grup ya. Saya ya. Dan Mas Baik, Vicky Bu. nanti, nanti dibuat. PJ-nya siapa? Mas Dayat kan ya? Ada berdua ya biasanya? Atau sendiri? Sama KJ, Bu. Nah, jadi nanti ini ya dibuat untuk bentar kita catat sedikit Mbak Umaya. Nah, ini peraturan ya. Nanti kalau untuk teknisnya materi nanti akan dibagikan untuk yang presentasi di teknis dengan PJ boleh atau nanti kita buatkan satu grup yang bersama ya untuk informasi apapun yang bisa disampaikan. Kemudian ini tata tertib yang mungkin tidak jauh berbeda dengan semua mata kuliah yang lain. Mungkin bisa dilihat kehadiran ya, tidak hadir itu tidak boleh lebih dari 20%. Artinya hanya maksimal 3 kali dari setiap di on cam Mbak Mahesa Mutiara. On cam ya semuanya. Mbak Andes. Andes sih laki atau perempuan? Mbak Arena, Mas Firman, Muhammad Jofarhan, Mbak Azrah, Mbak Zahna, Sabrina, ya, Mbak Alia, Ria Sapna ini maksudnya jadi satu ini. Mbak siapa? Mas Zaki, Rafli, Mbak Zikra, Mbak Rineke, Mbak Yasinta. Nah, nanti saya bacakan ketentuan daring. Inilah kenapa saya senangnya offline saja, bukan daring ya. Jadi mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 3 kali maka dianggap tidak lulus. Keterlambatan masuk kelas nanti 1 sampai 15 menit nanti mungkin kita secara online ya. Penyerahan tugas selama 7 hari dan tenggat waktu. Jadi nanti kita ada pembagian kelompok. Jadi ada 6 kelompok, 6 kelompok sebelum UTS untuk materi yang pertama. Setelah UTS nanti ada materi yang kedua. Jadi setiap kelompok akan ada 2 kali membuat makalah ya. Dan penyerahan tugas selama 1 sampai 7 hari. Tadi ada ya poinnya ya, sudah dijelaskan di atas. Jadi semua mendapatkan waktu yang sama untuk mengumpulkan tugas. Jadi dalam waktu 1 minggu semua akan mengerjakan tugas yang sesuai nanti arahannya yang diberikan masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugas. Kemudian bagi yang tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas tanpa pemberitahuan itu nanti akan mendapatkan nilai D, artinya tidak lulus karena batas lulus itu C. Kemudian kecurangan akademik ya, dilarang melakukan tindakan plagiarisme, kecurangan dalam ujian. Nah, ketika dalam kelas luring, jadi kalau luring ya, kita kelas daring, maka pun kelas daring itu tidak diperkenankan menggunakan pakaian. Kalian kan dari pagi sudah ikut kelas offline kan ya? Jadi ya harapannya tetap mengikuti ya, ketentuan dalam hal berpakaian. Kemudian wajib menampilkan identitas diri. Di situ nama tulis betul-betul namanya, gitu ya. Bukan nama alias nama yang lain.
Kemudian wajib menyalakan fitur kamera. Wajib menyalakan fitur kamera. Jadi saya panggil acak ya, ini ya. Kemudian tidak diperkenankan menyalakan mikrofon jika belum dijelaskan. Ya, kita untuk preferensi, ya, silahkan nanti dicantumkan pun kalian nanti membuat makalah. Semua kan sekarang serba AI dan lain sebagainya, referensinya itu jangan lupa dimasukkan gitu ya. Ya, mungkin selanjutnya mau ada yang ingin disampaikan oleh Bu Maya. Silakan Bu Maya. Baik, terima kasih Bu Rika. Mungkin masih tadi melengkapi apa yang sudah disampaikan sama Bu Rika. Jadi artinya nanti teman-teman di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diminta untuk mempresentasikan. Ibu maaf suaranya terputus Bu Suaranya Maya. hilang Bu. Ya, ada suaranya tuh. Nah, Sudah, sudah, Bu? sudah. Oke. Ya, jadi tadi melengkapi apa yang sudah disampaikan sama Bu Rika. Pada prinsipnya, teman-teman di mata kuliah ini, di minggu ke depannya atau minggu depannya, minggu-minggu berikutnya, teman-teman yang akan melakukan presentasi gitu. Jadi berkaitan dengan materi-materi yang sudah dicantumkan dalam RPS. Nah, di pertemuan selanjutnya, kalau di kelas yang sebelah, Bu, itu tidak hanya berupa case, tapi Bu Tiko juga meminta untuk membuat project. Jadi di akhir mereka diminta untuk membuat kumpulan book chapter dari pembahasan dari pertemuan 2 sampai ke case-case yang terakhir. Mungkin tadi project based learning-nya bisa nanti kita lengkapi dalam bentuk book chapter seperti itu mungkin Bu Rika. Ya, mungkin nanti di itu ya. Kalau tadi kan event mungkin yang naik, berarti nanti itu book tester ya. Baik, seperti itu mungkin Bu Rika. Dari saya seperti itu dulu atau Ya, jadi tadi teknisnya nanti kalian akan presentasi, kemudian pembagian kelompok ya. Artinya nanti besok mulai kelompok 1 yang presentasi, tapi semua kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 wajib mengumpulkan tugasnya dalam waktu 1 minggu bersamaan. Gitu ya. Jadi kalau nanti bicara prinsip-prinsip etika, nanti ada namanya prinsip egaliter gitu ya, sama rata. Jadi semua akan mengumpulkan tugas dalam waktu yang bersama. Kemudian jangan lupa tadi case based learning-nya, maka nanti ada studi kasus yang akan disampaikan oleh presenter. Ya, presenter nanti akan memberikan studi kasus yang nanti akan dijawab oleh teman-teman di luar dari kelompok yang presentasi. Jadi bisa dipahami, jadi nanti ada tugasnya adalah untuk presentasi, kemudian akan ada waktu tanya jawab, teknis tanya jawab. Nah, ketika tanya jawab, diminta presenter meminta untuk para teman-teman audiens untuk bertanya. Ketika ada waktu untuk presenter mendiskusikan jawabannya, maka presenter juga memberikan case study ya, case study tadi untuk para teman-teman audiens. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian nanti tolong ditambahkan games. Jadi nanti ada games online. Silahkan teknis dari presenter akan membuat games online ya sebagai apa namanya? Sebagai post testnya gitu ya atau sebagai tes akhir untuk teman-teman apakah bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh para presenter. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tadi juga disampaikan ada project. Project akhirnya adalah untuk ujian akhir ya Bu Mayang. Iya, betul, Bu. Nah, jadi yang sudah dibuat itu makalah dan lain sebagainya nanti akan dibuatkan lagi seperti box chapter yang nanti akhirnya akan kita apa hakikan sama-sama gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Bu Mayang ada tambahan lagi?
Baik, mungkin saya melengkapi, Bu. Jadi untuk mata kuliah etika profesi ini berkaitan dengan profil lulusan pada prodi PAP ya. Jadi artinya di mata kuliah ini kita mengambil 5 profil lulusan, yang mana setiap profil itu kita akan bedah contoh kasus-kasus yang sudah terjadi. Jadi upayakan kasus-kasus nanti atau kelompok yang kebagian memilih kasus, upayakan kasusnya yang betul-betul real terjadi gitu. Karena luaran kita kan nanti mau bentuk book chapter, jadi disarankan lebih ke kejadian nyata yang pernah terjadi seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Jadi nanti akan ada kelompok, misalnya kelompok 1 berarti sampai ke kelompok 6 ya, atau 6 kelompok ini. Nanti kelompok yang pertama membahas mengenai materi. Ini pengertian etika profesi dan lain-lain. Jangan lupa tadi pesan dari Bu Rika untuk menyampaikan pretest dan post-testnya setelah maupun sesudah kelompok di depan melakukan presentasi. Nah, lalu minggu depannya, karena kalian sudah tahu mengenai konsep dasar mengenai profesi, khususnya profesi secara umum. Nah, nanti masuk ke dalam profesi kode etik guru. Nah, ini lebih ke pembahasan konsep dasar lagi kode etik profesi guru. Nanti di kelompok yang minggu depannya lagi, di tanggal 19 September kalau nggak salah ya, itu nanti ada kelompok yang mendapatkan bedah kasus case study yang tadi sempat kami singgung gitu. Nah, upayakan kasusnya di sini adalah kasus yang nyata, minimal ada ketentuannya tidak, Bu Rika? Apakah cuma 1 atau 2 boleh gitu untuk case-case-nya? Lebih dari 1 sangat diperbolehkan gitu ya. Supaya Baik. memperkaya hal-hal mungkin nanti di teknisnya kan dibagi yang mana kelompok 3 kelompok membahas studi kasus yang A, nanti kelompok akan membahas studi kasus yang berikutnya gitu ya. Ya. Baik, jadi artinya diupayakan jangan hanya cuma 1 kasus, tapi kalian juga mencari beberapa kasus yang pernah terjadi. Nah, ini karena ini berkaitan dengan mungkin nanti salah satu dari kalian menjadi seorang guru, jadi artinya kita sudah membekali bagaimana sih kode etik seorang guru itu secara nyatanya di dunia kerja gitu. Jadi kita harus tahu gambarannya berikut case-case yang sudah terjadi. Itu untuk yang guru. Nah, begitupun profil lulusan yang kedua di PAP ini ada sekretaris dan office administrator gitu. Nah, ini juga kelompok berikutnya akan membahas mengenai presentasi ini. Presentasi mengenai kode etik profesi sekretaris itu idealnya seperti apa? Bagaimana menyusun pengelolaan jadwal atau hubungannya dengan atasan atau dengan koleganya. Berikut juga dengan office administrator. Jadi untuk kelompok yang mendapatkan minggu kelima melakukan presentasi, ini jadi ada 2 profil ya, yang nanti kalian harus cari tahu mengenai kode etiknya. Ada sekretaris dan office administrator. Nah, nanti seperti biasa, kelompok minggu depannya akan mendapatkan bedah kasus, tapi ini menjadi satu-satu. Artinya satu satu pertemuan itu 1 kasus. Kalau tadi di pertemuan sebelumnya kode etik pembahasan kode etik sekretaris dan office administrator ini digabung, tapi di pertemuan selanjutnya case-case-nya itu dibahas tersendiri. Sekretaris sendiri, sedangkan untuk office administratornya juga sendiri. Ya, mungkin sampai sini bisa difahami ya. Atau ada tambahan lain dari Bu Rika, Bu? Boleh ke bawahnya Bu Nia? Nah, ini diselingi dulu dengan UTS di pertemuan ke-8. Lalu pertemuan ke-9 masih membahas kode etik PR, yang mana PR juga merupakan capaian profil lulusan dari program studi PAP, nanti terakhir baru entrepreneur, seperti itu. Nanti RPS-nya bisa di PJ nanti ya. Nanti PJ bisa lihat untuk yang materi-materinya tadi ya. Dibagi 6 kelompok. Nanti menyesuaikan dengan pertemuan-pertemuannya. Bisa nanti ya Mas Dayat dan Agensi ya. Jadi mungkin kita bagi saja ya, Bu. Jadi yang minggu sebelumnya sudah mendapatkan materi, di minggu depannya mendapatkan pembahasan mengenai kasus. Di minggu setelah UTS mendapatkan pembahasan kasus, seperti itu. Ya, tetapi nanti tetap setiap kelompok akan ada games untuk
Nah, semua nanti tetap ada games dan games untuk post testnya ya. Walaupun yang ke pertemuan ke-10 ini misalnya kelompok, sebentar Bu Mayang boleh kasih. Berarti kan pertemuan ke-9 itu adalah kelompok satu lagi ya, Bali. Pertemuan 10 kan berarti kembali lagi kelompok 2 gitu kan. Iya, betul, Bu. Tetap nanti kelompok satu nanti akan ada gamesnya ya, untuk gamesnya untuk post sebagai post test ke teman-teman ya, kayak interaktif semua. Saya kan sekarang akan banyak ya permainan interaktif yang bisa diterapkan untuk nanti teman-teman audiensnya bisa terukur bagaimana materi yang disampaikan pada saat pertemuan ke-9, pertemuan ke-11 dan lain sebagainya ya. Yang pun ada studi kasus itu tetap nanti ada saya minta untuk kepada games ya. Untuk yang setiap kelompok jadi tetap mendapatkan tugas untuk membuat games interaktif online. Silahkan. Ini di kelas ini silahkan Bu Mayang mungkin tahu di kelas sebelah ya, ada dengan Bu Tiko, ada role sendiri untuk di sini. Ini karena online ini gitu ya. Jadi saya minta semua bisa lebih interaktif, nanti ada games. Mungkin itu saja. Nanti kita koordinasi lebih lanjut ya di WA dan PJ atau nanti kita buat. Nanti tadi proyeknya tadi ya Bu, seperti yang disampaikan oleh Bu Mayang, nanti kita akan membentuk chapter ya Bu Mayang ya, dengan sama materi-materi yang disampaikan yang ditentukan itu nanti akan lebih dibuat sedemikian rupa untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan nanti masih lama ini itu akan diberitakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? PJ, ada pertanyaan PJ? Aman, Bu. Nah, teman-teman yang lain ini, oh, itu raise hand. Ya, Saya Bu, gimana? Iya, ada yang mau nanya. Bu Mayang udah sempat ngarahin untuk bikin kelompok itu berarti, dan Ibu tadi bilang untuk kelompok 6 kelompok, berarti untuk satu kelompok itu ada 7 atau 8 ya Bu? Kamu satu kelas berapa banyak banget? Satu kelas 45 atau 44 45. paling itunya. Oh, banyak ya 44. Berarti mau dibagi 12 kelompok. Kalau di kelas sebelah bagi berapa kelompok lumayan? Kalau di sebelah, yang mata kuliah mana, Mas? Enggak, ini mata kuliah yang etika bisnis Yang juga etika yang bisnis di Kelas Butiko, Bu. kelas Butiko bagi Oh, kelas Butiko itu dibaginya lebih banyak ya, ada 13, Bu. 13. Kita mungkin Iya. 12 jam ya. Kita 12 materinya kan. Coba kita hitung materi. Materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 berarti ada 6. Nanti pertemuan 9 sampai dengan 9, 10, 11, 15. sampai 15. Dikurangi 3 berarti Saya 12 benar ya. 13. Iya, 3, 13. 13 Benar ya? ya betul. 13. Iya, dah. Berarti kalau dibagi 13, berapa orang per kelompoknya? Ada yang 3, ada yang 4 kalau di kelas sebelah. Oh, Mungkin di berarti kelas ini sama sama ya? juga kah? Iya. Sama ya? Berarti 3 dan 4 ya? Kan 44 tadi ya? 44, 45. Oke. Ya sudah, berarti dibaginya 13. Berarti hanya satu kali ya. Satu kelompok hanya satu kali materi yang dipresentasikan dan hanya satu masalah. Oke, boleh. Berarti 13 kelompok. Jadi teknisnya berarti semua bersamaan tetap kalau begitu. Kalau saya kan biasanya dibagi 6 itu artinya materi sebelum UTS itu satu kali dikumpulkan, nanti setelah UTS ada lagi. Berarti ini semua bersamaan. 13 kelompok satu minggu ya waktu untuk misalnya. Berarti melihat dari yang ini ya, materi perkuliahannya lihat dari yang pertemuan ke-15, maka ini kelompok 14.
kelompok total kelompok 13. Gitu ya, nanti bisa dibantu oleh Mas Nur Hidayat dan Mas Aldi. Ada lagi pertanyaan? 13 kelompok. Tiga dan Mungkin apa perlu kita selain dari PowerPoint nanti ada papernya, Bu? iya, betul. Betul. Yang dikumpulkan itu nanti papernya, ya. Papernya dikumpulkan dengan PowerPoint. Walaupun nanti mahasiswa ada yang kebagian di minggu ke-13 misalnya, pengumpulan Tetap, tetap di minggu tetap depan gitu ya, Bu? minggu depan. Semua dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Waktunya 1 minggu. Ya. Jadi tidak ada yang eh, merasa yang harus hanya dalam 1 minggu atau yang santai mengerjakannya nanti di beberapa bulan ke depan gitu. Semua dalam waktu 1 minggu punya kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya ya dan PPT. Tapi kalau PPT saya masih memperbolehkan lah kalau PPT ya sesuai dengan seminggu sebelum kalau PPT-nya saja. PPT masih diperkenankan 1 minggu sebelum presentasi ya. Tapi kalau masalah ini semua wajib dalam waktu 1 minggu. Ada lagi pertanyaan? Karena biasanya PPT itu mereka suka rubah-rubah lagi. Jadi udah dikumpulkan di 7 hari gitu ya. Tapi ternyata ada perubahan ketika mau presentasi. Jadi masih diperkenankan ya untuk yang PPT. Ada lagi pertanyaan dari Mas PJ-nya sudah clear? Aman, Bu. Aman. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Bu Mayang. Jadi nanti kita dengan Bu Mayang ya di Zoom test nanti dengan saya seperti saya akhiri. eh, Semoga nanti bisa mengikuti semua pertemuan ya, minimal tadi 3 kali. Ini saya sebenarnya sangat menyayangkan karena kalian sendiri kan sudah stay sebenarnya dari jam 8 pagi ya di kampus. Saya pun juga begitu gitu ya. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi memang karena kekurangan tempat dan lain sebagainya kan membuat kita harus online. Ini saya kebayang nih kayak seperti ini Mbak Mahesa Mutiara dan siapa nih? Ini Mbak Marina dan Cahya Mustika, Amanda dan Nabila gitu kan. Ini harus di lorong-lorong mana gitu kan kuliahnya itu janjian sebelahan-sebelahan itu memang kurang kondusif kalau menurut saya nah teknisnya kita di pagi sudah ada perkuliahan tapi inilah yang harus namanya kita harus bisa menerima kondisi apapun harus siap tetap untuk belajar ini mas dan Mbak Sardina, Mbak Mutia, Algi ini mas apa mbak nih? Ini yang nggak on cam ini minggu depan. Oke, kalau yang nggak on cam langsung saya kick aja ya, saya out dari wah. Oke, ini itu saja. Terima kasih, Bu Mayang sudah. Ya, Ibu. Sudah. Hmm. Alhamdulillah, Nah, terima kasih. terima kasih Bu Mayang semuanya. Sampai ketemu lagi. Nah, berarti kalau dengan saya nanti setelah ya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.